طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب, sore hari ini apa yang telah kita pelajari? طيب, kemarin kita sudah membahas alamatu al-i'rab, tanda-tanda untuk i'rab. Maka tanda-tanda untuk i'rab ini untuk rafa lirraf'i atau untuk nasab atau untuk jar atau untuk jazm, ya. Di mana untuk rafa, nasab, jar dan jazm al-alamah al-asliyah, tanda utamanya untuk rafa adalah ad-dhammah, untuk nasab adalah al-fathah. Jadi ini yang kemarin kita bahas. Untuk jar adalah al-kasrah dan untuk jazm adalah as-sukun. Ini yang kemarin kita sudah bahas, tanda-tanda i'rab. Untuk rafa, nasab, jar dan jazm, tanda-tanda utamanya dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Dan ini adalah al-alamah al-asliyah, tanda utamanya. Dan tanda utamanya ini pula al-zahirah. Tanda utamanya ini juga al-zahirah, nampak, kelihatan. Kalau dhammah kita lihat dhammahnya, kalau fathah kita dapat lafazkan juga fathahnya, kalau kasrah kita dapat kasrahkan, atau sukun ada sukunnya. Jadi ini adalah hukum asal. Untuk rafa, berarti untuk rafa, kalau kita urut, untuk rafa adalah dengan dhammah, dhammahnya pula zahirah. Untuk nasab adalah dengan fathah, fathah juga zahirah. Untuk jar itu kasrah, ya. Kasrahnya juga zahirah. Untuk jazm itu ada sukun, sukunnya juga zahirah. Seperti itu. Akan tetapi kemarin kita sudah mengulas bahwa kadangkala di sini, ya, waqad takunu, dan kadangkala yang namanya tadi fathah, ya, dhammah, fathah, kasrah, sukun, yang tadi itu kita sebutkan kadang-kadang muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Tersembunyi, tetapi dapat kita pahami dia itu ada berdasarkan pemahaman kita. Contohnya ketika ana bilang jaa Zaidun, di sini dia dhammah, tandanya dengan dhammah zahirah, ya. Zahir. Siapa yang memarfukannya? Jaa. Ketika ana bilang jaa al-fata, maka al-fata kedudukannya seperti Zaid, dan yang memarfukannya juga sama, jaa. Maka seperti halnya Zaid ada dhammah, di sini juga harus ada dhammah. Perbedaannya kalau Zaid dhammah itu zahirah, al-fata muqaddarah, seperti itu. Jadi kadangkala harokat asliyahnya itu kadangkala muqaddarah. Ya, kadangkala muqaddarah. Pertanyaannya, muqaddarah itu di mana saja? Maka mu'alif menjelaskan fi khamsati mawadi'a, di 5 tempat. Jadi di 5 tempat ini tandanya itu muqaddarah. Sekali lagi,
tandanya itu muqaddarah. Kemarin kita sudah sebutkan, yang pertama adalah al-ismu al-mudhaf, isim yang diidhafahkan ila ya'il mutakallim, kepada ya mutakallim. Contohnya ketika Ana bilang kitabun, kita sandarkan kepada ya mutakallim, itu dhamir ana gitu ya. Maka hasilnya adalah kitabi. Ketika isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim, dia itu al-muqaddarah tandanya. Kemudian yang menghalangi dia dari zahir dan menjadikannya muqaddarah, kita bilang mana'a min zuhuriha, dari nampaknya harokat atau tanda apa? Ialah, mana bilang di sini, harokatul munasabah. Harokatul munasabah. Munasabah itu untuk menyesuaikan, harokat itu harokat. Maksudnya bagaimana? Baik. Ketika kita lihat di sini kita menemukan kasroh, di mana kasroh ini datang untuk menyesuaikan kedatangan ya. Karena ya tidak mau masuk kecuali kasroh sebelumnya. Dan harokah munasabah ini dan menjadikan tandanya muqaddarah itu ma'ad dhammah, ketika dengan dhammah maka bakal muqaddarah, atau ma'al fathah, kalau fathah juga muqaddarah, bahkan atau dengan al-kasrah, semuanya harokat di sini akan muqaddarah ketika isim disandarkan kepada ya mutakallim. Contohnya misal hadza kitabi, hadza mubtada, kitab khobar. Kalau khobar itu harus marfu, kita bilang iya. Dia tuh marfu dengan dhammah, cuman dhammahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena ada harokat untuk menyesuaikan ya. Ketika nasab, misal ra'aitu kitabi, kitab itu harusnya mansub dengan fathah. Kita bilang iya, di sini ada fathah yang muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena kedatangan ya mutakalim dan adanya kasroh untuk menyesuaikan kedatangan ya. Kalau kita lihat nazartu ila kitabi, baik, ini kan kenapa kita bilang masih muqaddarah? Kita bilang ma'al kasroh juga. Padahal kan sebetulnya kalaupun tidak ada ila, tidak ada iya, karena ada ila dia tetap kasroh kan. Nazartu ila kitabin misal, tanpa ya, tetap kan kasroh. Ini kan kasrohnya nampak. Kok muqaddarah? Kita bilang kasroh ini adalah kasroh yang disebabkan oleh ya, bukan kasroh yang disebabkan oleh ila. Kenapa? Karena kalau kita hapus ilanya, dia tetap kasroh. Ya, kalaupun kita hapus ilanya, dia tetap kasroh. Oh, jadi kita tahu kasroh ini bukan karena disebabkan ila, karena disebabkan ya, seperti itu. Itu al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Itu tempat pertama muqaddarah. Sebabnya itu adalah harakatul munasabah. Baik. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua yang tanda itu menjadi muqaddarah ialah di al-ismu al-maqsur. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Adalah al-ismu, adalah isim al-mu'rabu, yang mu'rab, al-makhtumu, yang diakhiri bi alifin lazimatin. Alif lazimah. Taib, isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah.
Apa itu lazimah? Lazimah itu mesti, harus. Jadi alif yang mesti atau harus selalu ada. Taib. Maksudnya selalu ada apa? Dalam setiap keadaan. Taib. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Isim maksur contohnya adalah al-fata. Al-fata. Alif ini alif maksurah kan ya, akan lazimah, akan selalu ada dalam seluruh keadaan. Baik dalam keadaan rofa atau nasab atau jar sekalipun. Kita lihat. Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Nazartu ila al-fata. Kita lihat dalam setiap keadaan, seluruh keadaan alifnya itu tetap ada. Maka alif ini lazim, tetap, mesti dan harus selalu ada. Itu alif lazim. Pertanyaannya, berarti ada dong, ada alif yang tidak lazimah atau ghair lazimah. Anda bilang ada. Lazimah ini akhraja bihi, mu'alif mengeluarkan dengan qaid alif lazimah itu apa? Seperti Anda bilang marortu bi abika. Kita lihat di sini, oh afwan. Salah, bukan yang ini. Ra'aitu abaka. Kita lihat. Di sini saya melihat ayahmu, aba adalah isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif. Betul ya? Cuman alifnya ini ghair lazimah. Tidak lazim, tidak mesti dan selalu ada. Kenapa? Karena alif ini hadir dalam keadaan nasab saja. Kalau ini nasab saja. Kenapa? Karena dalam keadaan lain, misal ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Nazartu ila abika. Kita lihat alif ini tidak lazimah. Kadang-kadang menjadi waw, kadang-kadang menjadi ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, al-ismu al-mu'rab al-makhtum bi alifin lazimah atau isim manqus ini tandanya itu al-muqaddarah. Betul. Mana'a min zuhuriha, dari nampaknya harokat tersebut, tanda tersebut apa? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Uzur dalam menerima harokat. Kita lihat isim ini diakhiri oleh alif, di mana alif itu tidak mungkin menerima harokat. Ya, maka ta'adzur ini muqaddarah bersama siapa? Muqaddarahnya itu ma'adhammah atau al-fathah, dengan fathah, atau dengan al-kasroh sekalipun. Maka kita lihat ja'a al-fata, ini harusnya di atas alif itu ada dhammah. Cuman muqaddarah ya. Kenapa? Karena alif itu tidak mungkin menerima harokat, uzur dalam menerima harokat. Ra'aitul fata di sini juga harusnya ada fathah, cuman fathahnya ya muqaddarah. Sebabnya kenapa? Sebabnya alif tidak menerima harokat. Hilal fata di sini harusnya ada kasroh di bawah alif, cuman tidak mungkin zahirah jadi muqaddarah. Kenapa? Karena alif itu sendiri tidak menerima harokat. Seperti itu. Itu tempat kedua. Jadi tempat pertama kita tahu di isim yang diidhafakan kepada yang mutakalim, kemudian kedua isim maksur. Baik, selanjutnya nomor 3. Tempat ketiga tanda itu menjadi muqaddarah, tidak zahirah, yaitu di dalam al-ismu al-manqus. Al-manqus. Apa kalau al-ismu al-manqus? Ialah al-ismu
al-mu'rabu, al-makhtumu, biya'in, lazimatin, qablaha kasratun. Sebelumnya kasrah. Ialah isim yang diakhiri oleh ya lazimah sebelumnya kasrah. Taib. Dari sini ada ya lazimah. Sama juga ya yang mesti dan selalu ada dalam setiap keadaan. Berarti ada dong ya yang tidak lazimah. Ada. Seperti yang kita tadi sebutkan. Misal, marortu bi abika. Di sini ya ini adalah huruf yang mengakhiri kata ab, di mana kata tersebut diakhiri oleh ya sebelumnya kasroh. Tetapi ya-nya ini tidak lazimah, tidak selalu dan mesti ada. Dalam keadaan jar saja dia ada. Kalau dalam keadaan nasab dan rofa dia sudah berbeda dan bukan lazimah. Seperti itu. Taib. Al-ismu al-manqus ini dia juga tandanya itu akan muqaddarah, mana'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya tanda tersebut karena apa? Karena as-siqalu. Siqal, berat, karena berat. Karena berat. Baik, contohnya dulu isim al-manqus, contohnya apa? Al-qadi. Seperti itu. Ini adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya ini selalu ada dalam setiap keadaan. Baik, dia itu muqaddarahnya itu, siqalnya itu dengan apa? Ma'adhammah, ketika dengan dhammah atau dengan al-kasroh, dengan kasroh. Di mana fathah? Al-fathah takunu zahiratan li khiffatiha. Fathah itu nampak dengan jelas. Kenapa? Karena ringannya fathah. Kan sebabnya berat, karena fathah ringan maka tidak ada efek. Nah, kita lihat contohnya dalam keadaan rofa. Ja'a al-qadi. Ra'aitu al-qadiya. Kemudian nazartu ila al-qadi. Maka kita lihat ja'al qadi, al-qadi di sini marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah. Man'a min dzuriha, kenapa? Thiqal, berat. Orang Arab bilang al-qadiyu. Kalau al-qadiyah ini fathahnya zahir. Ilal qadi di sini harusnya ada kasrah, iya. Cuman mereka tidak bilang, orang Arab tidak bilang karena berat. Ilal qadiyi, mereka berat mengucapkannya. Kemudian itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Baik. Di nomor 4 ini ialah al-mudhari', ialah fi'il mudhari' al-makhtum yang diakhiri oleh alif. Al-makhtum bi alifin. Hal ini sama dengan isim maksur yang diakhiri oleh alif. Sebabnya juga sama apa? Ta'adzur. Dalam keadaan apa? Dhammah, fathah, kasrah. Baik, di sini ada sedikit perbedaan. Al-mudhari al-makhtum bi alif, dia itu akan muqaddarah tandanya. Mana min zuhuriya apa? At-ta'adzur. Jadi at-ta'adzur itu ketika diakhiri oleh alif. Maka ta'adzur ini dengan apa? Ma'adhammah, dengan dhammah, atau al-fathah, dengan al-fathah untuk di mudhari. Kalau jazmnya apa? Wal jazmu, dan keadaan jazm itu berbeda. Tidak muqaddarah mana min zuriat ta'zur, tapi bihadfi harfil illah. Adapun dalam keadaan jazm dia dengan menghapus huruf illah. Contohnya adalah yakhsha. Yakhsha. Ini adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif. Maka dalam seluruh keadaan dia, dalam keadaan rofa dengan dhammah fathah dia muqaddarah, dalam keadaan jazm dia menghapus huruf ilahnya. Contoh,
dia marfu ya, karena tidak didahului oleh nasib atau jazim. Kemudian lan yakhsha dalam keadaan nasab juga dengan fathah muqaddarah. Kalau yakhsha saja dengan dhammah muqaddarah. Kemudian yang terakhir adalah dengan menjazmkan lam yakhsha. Di sini dengan menghapus huruf illah. Seperti itu. Jadi muqaddarahnya dengan dhammah dan fathah. Itu di fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, tempat di mana harokat itu atau tanda itu muqaddar, yaitu dengan al-mudhari, dengan fi'il mudhari al-makhtum yang diakhiri biwawin oleh wawu au ya'in atau dengan ya. Maka hal ini sama dengan al-ismu al-manqus yang diakhiri oleh iya. Kalau di fi'il ini dengan tambahan wawu juga. Sebabnya sama, asyiqal. Jadi kita bilang fi'il mudhari yang diakhiri oleh wawu atau ya, dia itu akan muqaddarah tandanya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh asyiqal. Kapan asyiqal ini menjadikan tanda itu muqaddarah? Ma'ad dhammah, ketika dengan dhammah saja. Adapun dalam keadaan nasab, maka al-fathah al-zahirah, dengan fathah zahirah. Bagaimana kalau dalam keadaan jazm? Dia itu dengan bihadfi harfil illah, tandanya sudah berubah. Contohnya apa? Contoh, misal yad'u ini diakhiri oleh wawu, atau yaqdi diakhiri oleh ya. Maka dalam keadaan rafa, dia itu dengan dhammah muqaddarah. Di sini yad'u dan yaqdi tidak didahului oleh nasib atau jazim. Maka dia marfu, tanda marfunya adalah dengan dhammah muqaddarah. Dengan dhammah muqaddarah. Man'a min zuhuriha, terhalang dari nampaknya dhammah atau dhammah itu adalah dengan karena asfiqah. Bagaimana kalau ditambahkan nasib? Maka fathah juga menjadi zahirah. Misal lan yad'uwa atau lan yaqdiya, ya, fathahnya nampak kembali seperti itu. Bagaimana kalau dalam keadaan jazm? Dengan menghapus huruf illah wawu atau ya tersebut. Misal lam yad'u atau lam yaqdi, seperti itu. Dengan menghapus huruf illah di akhirnya, alif, wawu atau ya tersebut. Inilah lima tempat yang menjadi tanda i'rab itu muqaddarah, ya, seperti itu. Jadi kalau ingin kita kita ringkas, kalau ingin kita ringkas seperti ini. Pertama, kita bilang abwabu al-alamat al-muqaddarah. Bab-bab yang dengan tanda yang muqaddarah. Kemudian selanjutnya alamah. Alamah atau tanda dari rofaknya apa? Tanda dari nasabnya apa? Dan tanda dari jar atau terlalu lebar. Dalam keadaan rofa atau nasabnya bagaimana? Atau dalam keadaan jarnya bagaimana? Atau dalam keadaan jazmnya bagaimana? Kemudian al-mani'u, penghalang dia minadz-zuhur, dari nampak, apa sebabnya, ya. Kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah al-mudhaf yang disandarkan ila ya mutakallim, kepada ya mutakallim. Maka di sini tandanya dalam keadaan rofa dia dengan ad-dhammah al-muqaddarah, ya. Dalam keadaan nasab juga
al-fathah al-muqaddarah. Dalam keadaan jar juga al-kasrah al-muqaddarah, ya. Dan tidak ada dalam keadaan jazm penghalang dari nampaknya dhamma atau fathah kasrah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah harakatul munasabah. Harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya mutakallim. Kemudian yang kedua, ya, yaitu al-ismu al-maqsur, ya. Contohnya al-fata. Maka di sini dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kemudian kasrah muqaddarah. Tidak dalam keadaan jazm, cuman sebabnya saja yang berbeda. Apa? Sebabnya itu adalah at-ta'adzur. Udurnya alif dalam menerima harokat. Kemudian yang ketiga adalah al-manqus. Isim manqus. Isim manqus dalam keadaan rafa juga muqaddarah. Kalau dalam keadaan nasab dia dengan al-fathah al-zahirah, ya, dengan fathah yang nampak. Kalau dalam keadaan jar dia juga dengan keadaan kasrah muqaddarah dan tidak dalam keadaan jazm. Sebabnya pun karena as-siqal, berat. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Dalam al-mudhari' yaitu fi'il mudhari' al-makhtum yang diakhiri bi alifin, yang diakhiri oleh alif, yakhsha. Maka dalam keadaan rafa dia dhammah muqaddarah, dalam keadaan nasab dia dhammah fathah muqaddarah, dalam keadaan jar dia tidak mungkin ada karena fi'il, dalam keadaan jazm dia hadfu harfil illah. Ya Allah. Hadfu harfil illah. Seperti itu. Sebabnya apa? Kalau yang diakhiri alif pasti dengan at-ta'adzur. Sebabnya uzur dalam menerima harokat. Baik. Kemudian nomor 5 yaitu al-mudhari' al-makhtum bil wawi awil ya, yang diakhiri oleh wawu atau iya, yad'u atau yaqdi tadi. Maka dalam keadaan rafa dia dhammah muqaddarah, dalam keadaan nasab dia fathah al-zahirah, ya, nampak. Dalam keadaan jar dia tidak mungkin ada karena fi'il, dalam keadaan jazm dia dengan hadfu harfil illah, dengan menghapus huruf illah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah as-siqalu, berat. Seperti itu. Ini ringkasannya. Taib. Itu dia ringkasannya. Lebih ringkas lagi bisa. Bisa. Taib. Kita bilang tadi dia itu menjadi al-muqaddarah, tandanya itu, ya. Sebetulnya bisa kita ringkas. Dikarenakan, muqaddarah itu dikarenakan oleh 3 sebab. Apa sebabnya? Yang pertama adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Uzur. Kapan? Ialah al-kalimah. Ialah kata. Apapun itu, ya, berarti mudhari' atau isimkah. Allati yang tantahi diakhiri bi alifi maddin oleh alif mad. Apa itu alif mad? Gampang. Alif mad itu bentuknya seperti ini atau seperti ini. Contohnya adalah al-aso atau al-fata. Ini dalam isim. Kalau dalam fi'il contohnya apa? Yakhsha. Seperti itu. Ini ta'adzur sebabnya. Dan ta'adzur ini kita ulangi ma'adhammah
awil fathah awil kasroh. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sebabnya itu adalah as-siqal. Kalau as-siqal ialah al-kalimat, al-kalimah. Terdapat di kata yang tantahi, yang diakhiri oleh biwawi maddin au biya'i maddin. Yang diakhiri oleh waw mad atau ya mad. Yang diakhiri oleh waw mad, contohnya adalah yad'u di fi'il mudhari saja. Adapun isim tidak ada. Ya, tidak ada isim mu'rab yang al-kalimah al-mu'rabah ini harusnya ditambahkan al-kalimah al-mu'rabah. Afwan. Al-kalimah al-mu'rabah ya. Kalau yang diakhiri oleh ya contohnya yaqdi ya. Itu di fi'il. Kalau di isim ada al-qadi seperti itu. Kemudian fiqal ini muqaddarah dengan apa saja? Ma'adhammah dan al-kasra ya. Adapun dalam keadaan fathah dia zahir nampak. Atau sebab yang ketiga yaitu harakatul munasabah. Harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya mutakalim. Kapan gampang? Kita tadi bilang yaitu di al-ismu al-mudhaf yang disandarkan ila ya il mutakalim kepada ya mutakalim. Ini pasti isim. Contohnya kitabi, baiti, kemudian abi, ummi, ya. Contohnya seperti itu. Kemudian harakatul munasabah ini dengan apa? Ma'adhamma, dengan dhamma atau al-fathah atau al-kasrah sekalipun. Ya. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ummahat? Apakah dapat dimengerti? Jadi kita sedang membahas tanda muqaddarah ya disebabkan oleh 3 hal di 5 tempat. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang perlu Anda ulangi? Baik. Kalau tidak ada kita bilang rofa nasab jar tandanya dhamma fathah kasroh sukun di mana itu adalah tanda asli. Baik. Seperti itu. Ini tanda asli. Kadang-kadang qad takunu bi'alamatin far'iyah. Kadang-kadang bukan dengan dhammah fathah kasroh sukun saja, kadang-kadang dengan tanda cabang dari dhammah fathah kasroh atau sukun. Jadi ada tanda rofa bukan dengan dhammah, tanda nasab bukan dengan fathah, tanda jar bukan dengan kasroh, tanda jazm bukan dengan sukun. Ada beberapa hal yang menggantinya. Dan ini tanda dengan tanda far'iyah itu tempatnya itu terbatas fi sab'ati mawadi' di 7 tempat. Di 7 tempat ini dia itu dhammahnya tidak rofanya tidak selalu dengan dhammah, fathahnya tidak selalu dengan nasabnya tidak selalu dengan fathah dan seterusnya. Di mana? Yang pertama yaitu di al-asma al-khamsah. Kita akan bahas isim-isim yang 5 ini. Al-asma al-khamsah. Kemudian di al-muthanna, ganda ya. Kemudian yang ketiga di jam'ul mudzakkar as-salim, di jam'ul mudzakkar salim. Kemudian yang keempat di
jam'ul muannas as-salim, di jama' muannas as-salim. Kemudian yang kelima di al-ismu alladzi la yansharif. Kita akan bahas satu demi satu. Kemudian yang keenam ya di al-af'al al-khamsah. Kemudian yang ketujuh di al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka di tempat inilah kadang-kadang tandanya itu bukan dengan tanda asli, tapi cabang dari dhammah, fathah, kasrah atau sukun. Dan pekan depan kita akan bahas satu demi satu secara rinci, ya. Seperti itu. Kalau Anda bahas sekarang akan terlalu banyak apa yang ummahat harus hafalkan dan tulis. Sampai sini ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik. Atau Anda jelaskan nomor satu dulu ya. Anda jelaskan sebagian saja. Pekan depan kita lanjutkan sebagian dari al-asma al-khamsah. Baik. Pertama, al-asma al-khamsah. Ingat, al-asma al-khamsah yang kita dengar bahwa dia itu tidak selalu dengan rofa, dhammah, nasab, fathah, jar, sukun, kasrah. Al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Kenapa disebut isim-isim yang 5? Kenapa tidak dihukumi dengan isim sebagaimana mestinya? Kita bilang karena isim-isim 5 ini memiliki tanda khusus. Hukum khusus. Apa saja isim-isim yang 5 itu? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu malin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Ab itu tuh adalah orang tua kita, baik itu ayah, kakek atau apa sampai ke atas. Akhu itu seseorang yang mirip dengan kita, ya saudara kita. Hamuki itu ipar, atau saudara suami. Kalau sudah saudara suami, kita bilangnya kepada istrinya, hamuki, iparmu. Fuka ini bibir, zu malin, zu di sini bermakna sahib yang memiliki harta. Taib. Isim-isim yang 5 ini dia memiliki syarat. Syurutu al-asma'i al-khamsah. Syarat isim-isim yang 5. Taib. Dia memiliki syarat. Sebelum masuk ke situ, isim-isim yang 5 ini, hukum i'rabnya, yurfa'u bil wawi. Tanda rofa'nya itu dengan waw. Yunsabu bil alif. Dia mansub dengan alif. Yujarru, dia majrur dengan bil ya'i, dengan ya. Ini hukum i'rabnya. Nah, kita lihat di sini jelas. Dhammah tidak menjadi tanda untuk rofa, fathah bukan tanda untuk nasab, jar bukan tanda untuk kasrah, bukan tanda untuk jar. Tapi dengan tanda yang lain. Maka waw alif ya ini merupakan tanda far'i. Cabang dari dhammah, fathah atau kasrah itu sendiri. Kemudian dia itu memiliki syarat. Yang pertama, bentuknya harus mufradatan. Mufradatan itu bukan dalam bentuk jama' atau atau dalam bentuk musanna. Kenapa? Kalau dalam bentuk jama' ini bukan dengan tanda i'rab yang sudah kita sebutkan. Kalau jama' dia dengan dhammah zahirah, fathah, dan kasrah. Abun, kata abun ketika jama menjadi aba'u. Kalau musanna dia tuh berubah juga.
yang asalnya al-asmaul khamsah itu marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, ketika menjadi musanna tandanya dengan alif ketika rofa dan keadaan ya ketika nasab atau jar. Abun kalau musanna menjadi abawani atau abawaini untuk nasab dan jar. Jadi harus mufrad, bentuknya tunggal. Yang kedua harus mudhafatan, harus diidhafahkan. Afwan, sebelum ke situ. Mukabbaratan. Harus bentuk mukabbarah. Apa? Mukabbarah itu adalah kebalikan dari musawwarah atau at-tasghir ya. At-tasghir. Tasghir itu apa? Mensifati kata sogir terhadap kata yang lain bukan dengan kata sogir tetapi dengan merubahnya. Ketika kita bilang misal ketika kita bilang rojulun sogirun, ini adalah laki-laki yang kecil. Bagaimana kalau kita ingin kita bilang rojulun sogirun tapi kita tidak memakai kata sogir, bisa nggak? Bisa, dengan merubah kata rojulun menjadi fu'ailun, maka hasilnya rojulun ketika ditasgir menjadi rujailun, seperti itu. Maka ketika dia itu tidak mukabbar dengan kata tasghir seperti rujailun, dia itu bukan termasuk al-asma al-khamsah. Rujailun ini kalau sudah ditasghir rojulun menjadi rujailun, maka rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mukabbaratan yang ketiga adalah mudhafatan. Harus diidhafahkan. Harus diidhafahkan. Abuka atau Abu Zaidin harus diidhafahkan. Maka termasuk al-asma al-khamsah. Kalau tidak diidhafahkan bagaimana? Kalau tidak ada idhafah, maka dia itu dengan dhammah zahirah, fathah dan kasr. Seperti kata abuka ketika kita hilangkan kafnya menjadi jaa abun. Rofanya dengan dhammah. Ra'aitu aban dengan fathah. Marartu bi abin dengan kasrah, seperti itu. Itu syarat ketiga, harus idhafah. Kemudian syarat keempat, idhafatuha. Diidhafahkannya juga li ghairi ya'il mutakallim, bukan kepada yang mutakallim. Kenapa? Kalau diidhafahkan kepada yang mutakallim, dia kembali kepada hukum harakatul munasabah dalam segala jenis keadaan muqaddarah, ya. Seperti itu. Itu yang Anda bisa sebutkan sekarang terkait al-asma al-khamsah. Kalau Anda teruskan takutnya terlalu banyak. Baik, terakhir sebelum Anda tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan Umhat. Apakah dapat difahami? Baik, berarti dapat difahami ya. Kemudian tidak ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Umhat. Baik, kalau tidak ada silahkan Ummahat dilihat kembali, diringkas kembali dan tulis dalam buku ya. Nanti Ummahat akan merasakan ketika sudah menyelesaikan kitab ada hasil. Meskipun hanya berbentuk tulisan ya. Ketika Ummahat mau memurojaah atau mengulang kembali, itu lebih mudah untuk dihafal atau dimurojaah. Baik, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ana cukupkan. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma